Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pada mata kuliah praktek hukum kali ini adalah mata kuliah lanjutan dari mata kuliah hukum acara perdata yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi setelah mata kuliah hukum acara perdata, maka mahasiswa akan mengambil mata kuliah praktek hukum. Tujuan dari mata kuliah praktek hukum ini adalah supaya mahasiswa langsung praktek untuk permasalahan-permasalahan atau konflik-konflik yang terjadi baik itu permasalahan keperdataan, pidana maupun hukum tata negara atau HTN. Nah, di dalam praktek hukum ini mahasiswa 6 SKS yang diambil. Dari 6 SKS ini mahasiswa ada 3 praktek yang akan dilakukan oleh mahasiswa, yaitu praktek untuk terkait dengan masalah-masalah sengketa perdata, kemudian masalah-masalah pidana, kemudian masalah-masalah terkait dengan perkara tata usaha negara. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan masalah atau perkara-perkara dalam perkara perdata. Yang pertama adalah nanti mahasiswa akan mendapatkan kasus dari dosen terkait dengan kasus-kasus perdata, baik itu kasus tentang uang investasi maupun kasus tentang perbuatan melawan hukum. Nah, dari kasus tersebut nanti mahasiswa akan berdiskusi dan menganalisa sehingga dapat menentukan di sini legal standingnya, kemudian juga menentukan para pihaknya, siapa sebagai penggugat dan siapa sebagai pihak tergugat. Nah, sehingga baik pihak penggugat maupun pihak tergugat, jika diwakilkan oleh kuasa hukumnya atau kuasanya, maka diperlukan adanya suatu surat kuasa. Nah, materi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana Anda menyiapkan surat kuasa sebelum Anda praktek di mata kuliah praktek hukum untuk perkara perdata. Ini contoh surat kuasa dari pihak penggugat. Salah satu contohnya adalah di mana pemberi kuasa di sini adalah berbadan hukum, sehingga pemberian kuasa ini bisa saja sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari tentang subjek hukum. Subjek hukum ini dibagi menjadi orang alamiah dan juga badan hukum, sehingga pemberian kuasa ini bisa dilakukan oleh orang alamiah dan juga bisa dilakukan oleh badan hukum. Nah, ini contoh adalah surat kuasa di mana para pihak, salah satu pihaknya adalah atau dua pihak di sini adalah badan hukum. Nah, ini contoh di mana PT Energi Utama di sini dia sebagai pemberi kuasa. Contohnya adalah di sini PT Energi Utama dalam hal ini diwakili oleh direkturnya. Jadi di dalam pemberian kuasa kalau dia berbadan hukum, maka berdasarkan undang-undang PT atau perseroan terbatas, yang berwenang mewakili perusahaan itu adalah direktur atau direktur utamanya, gitu. Jadi di sini contohnya adalah dalam kasus ini PT Energi Utama yang diwakili oleh Bapak Tandin sebagai direktur utama dari PT Energi Utama. Nah, kemudian juga dijelaskan di sini terkait dengan anggaran dasar dari PT tersebut, kemudian juga dijelaskan alamat dari PT tersebut, gitu yang disebut selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Kemudian pemberi kuasa ini dia memberikan kuasa kepada kantor hukum, dari kantor hukum di sini contohnya adalah dari kantor hukum Heru Sugiono and Partner. Nah, kemudian disebutkan para lawyer, para pengacara
ya yang akan menangani atau yang akan membantu dari PT Energi Utama atau sebagai kuasa hukumnya. Semua advokat, semua lawyer itu sebaiknya dimasukkan di dalam surat kuasa tersebut yang ada di dalam kantor hukum tersebut atau yang akan menangani perkara tersebut. Hal ini kenapa? Hal ini adalah untuk seandainya ada beberapa lawyer yang memang harus bertugas di pengadilan negeri yang berbeda sehingga dapat diwakilkan oleh lawyer yang lain atau yang ada namanya di dalam surat kuasa tersebut. Nah, kemudian di sini yang penting di dalam surat kuasa ini adalah khususnya, yaitu di sini khususnya adalah dalam rangka untuk bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selaku penggugat guna mengajukan gugatan uang prestasi. Jadi surat kuasa khusus ini diatur di dalam pasal 123 HR atau RBG di mana dan juga di dalam surat edaran Mahkamah Agung SEMA di mana ada ketentuan yang harus masuk ya di dalam surat kuasa khusus tersebut. Yang pertama adalah jenis gugatan. Gugatannya di sini harus jelas apakah gugatan ini adalah uang prestasi atau perbuatan melawan hukum. Nah, dalam kasus ini yaitu gugatannya adalah tentang uang prestasi atau perbuatan ingkar janji. Nah, kemudian juga selain yang pertama adalah jenis gugatannya, yang kedua adalah di mana jenis perkaranya atau tuntutannya, gitu ya. Di sini adalah terkait dengan tuntutan ini terkait dengan pelaksanaan perjanjian jual beli saham, ya. Kemudian juga harus disebutkan secara jelas juga pihak tergugatnya. Di sini pihak tergugatnya ini ada PT Moga Coal sebagai tergugat pertama, kemudian juga PT Perdana Karisma ini sebagai pihak tergugat kedua. Kemudian yang penting juga di dalam surat kuasa khusus ini yang diatur di dalam pasal 123 HR adalah harus menjelaskan secara jelas ya bahwa gugatan ini diajukan ke pengadilan mana. Ya, contohnya di sini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan gitu. Oke. Ya, itu yang poin penting ya di dalam pembuatan surat kuasa. Kemudian selanjutnya di sini ada penutup ya, ada tanda tangan dari pemberi kuasa yaitu direktur utamanya dan juga para penerima kuasa. Itu semuanya harus tanda tangan ya di dalam surat kuasa tersebut. Oke, kemudian contoh yang kedua itu terkait dengan surat kuasa penggugat yang bersifat perseorangan. Yang tadi adalah surat kuasa contohnya yang diberikan dalam bentuk badan hukum oleh badan hukum, kemudian ini adalah subjek hukum perorangan atau orang alamiah. Di dalam pemberian surat kuasa khusus yang diberikan oleh orang perorangan atau orang alamiah di sini, yang pertama adalah pihak pemberi kuasa di sini adalah Muhammad Darmawan. Nah, kemudian secara jelas gitu ya pekerjaannya, kemudian juga tempat tinggalnya. Itu harus secara jelas ya identitas dari si pemberi kuasa. Kemudian juga di sini pemberi kuasa memberikan kuasanya kepada kantor hukum ya. Contohnya misalnya kantor hukum Suherman and Partner ya. Kemudian juga di sini dijelaskan juga semuanya harus masuk nama-nama dari kuasa hukum, kemudian juga alamat dari kantor kuasa hukum tersebut. Nah, kemudian khusus ya, jadi surat kuasa khusus ini seperti saya sampaikan sebelumnya diatur dalam pasal 123 HR yang tadi juga ada dan juga di surat edaran Mahkamah Agung itu harus secara jelas menjelaskan gitu ya di dalam surat kuasa itu. Yang pertama adalah gugatan tersebut diajukan untuk
jenis gugatannya, apakah wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Nah ini contohnya adalah gugatan diajukan dalam rangka untuk gugatan perbuatan melawan hukum. Ya. Kemudian juga jenis perkaranya di sini adalah dalam rangka penjualan saham-saham milik pemberi kuasa. Nah kemudian juga para pihaknya di sini, ya contohnya para pihak tergugat pertama yaitu adalah Rudi Haryanto, kemudian di sini juga ada Dr. RRL Haryanti SH, SPN, MMKN di sini sebagai turut tergugat, ya sebagai kedudukan sebagai notaris, yaitu kedudukan sebagai turut tergugat. Nah, selain para pihak juga harus secara jelas ya di situ dicantumkan di pengadilan negeri mana gugatan ini diajukan. Ya, contohnya adalah di sini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian selanjutnya di bawahnya itu adalah standar gitu di pemilik surat kuasa. Contohnya selanjutnya mengenai hal tersebut di atas, diberi kuasa untuk menandatangani dan mengajukan segala macam bentuk surat-surat, kemudian juga mediasi, permohonan, kemudian gugatan menghadap pejabat-pejabat yang berwenang, baik hakim atau pengadilan atau instansi yang lain gitu ya. Kemudian mengajukan bukti-bukti, ya, kemudian saksi-saksi, dan selanjutnya ini adalah biasanya sudah berbentuk standar. Kemudian juga di dalam surat kuasa juga harus disampaikan bahwa surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi. Artinya bahwa kalau memang para pihak, yaitu pemberi kuasa dan penerima kuasa itu setuju untuk memberikan hak substitusi, ya artinya bahwa seandainya dari ketiga kuasa hukum di sini tidak bisa hadir, maka kuasa hukum dapat memberikan kepada salah satu temannya sebagai advokat juga lawyer untuk mewakili, karena pihak yang ketiga kuasa hukum yang ada di dalam surat kuasa itu tersebut tidak bisa hadir. Tetapi hak substitusi ini juga harus mendapat persetujuan dari pemberi kuasa dan penerima kuasa, gitu ya. Jadi hak substitusi ini juga maksudnya adalah supaya kalau ketiga lawyer atau advokat yang diberikan kuasa itu tidak bisa hadir, sehingga tidak harus menunda persidangan karena bisa diwakilkan dengan adanya pihak yang lain, kuasa hukum yang lain atau advokat yang ditunjuk oleh para kuasa hukum tersebut, ya, untuk melakukan persidangan. Jadi tidak menunda persidangan. Tetapi sekali lagi saya sampaikan itu harus mendapat persetujuan dari pemberi kuasa. Nah, kemudian di sini penutup. Di sini ada tanda tangan dari pemberi kuasa di atas materai, kemudian juga ada tanda tangan dari penerima kuasa. Itu barangkali materi untuk surat kuasa di dalam praktek hukum. Ya, contohnya di sini adalah untuk praktek hukum untuk perkara-perkara perdata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.